Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan nama saya Ida Wahida Tanjalila dengan NIM 24020 kelas 3B Teknik Komputer. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan latihan 1 sampai dengan latihan 3 pada pertemuan ke-6 di minggu lalu. Oke, sebelumnya saya mohon maaf atas karena latihan 1 dengan latihan yang ada di GCR itu agak berbeda, karena di GCR itu saya mengumpulkan langsung dari file Cisco-nya. Oke, mungkin saya mulai untuk presentasinya. Nah, oke. Pada latihan yang satu ini, tujuannya adalah menghubungkan jaringan jaringan LAN ini yang berbeda menggunakan dua router, yaitu router 6 dan juga router 7. Bagaimana caranya? Topologi ini dibuat 5 subnet jaringan. Itu ada ini PC 0, 1, 2, dan 3 dan antar router. Kemudian IP itu diatur secara otomatis. Di sini di latihan 1 saya menggunakan DHCP. Kemudian di routing agar PC0 pada jaringan yang pertama itu bisa berbicara dengan PC2. Nah, hasilnya ini melalui pembuktian PDU itu ada sukses semuanya. Kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan gambar dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan telah berhasil sepenuhnya. Alokasi IP yang tertera pada tabel telah diterapkan dengan benar ke semua perangkat dan hasil tes PDU atau ICMP yang berstatus successful ini membuktikan bahwa routing antar jaringan yang berbeda antara router 6 dan 7 itu juga telah berfungsi. Hasilnya, semua perangkat akhir yaitu PC0, PC1, 2, dan 3, kini memiliki konektivitas penuh dan dapat saling berkomunikasi satu sama lain di seluruh topologi, meskipun berada pada subnet yang berbeda. Kemudian kita masuk ke latihan 2. Latihan 2 ini adalah skema topologinya yang menghubungkan 4 kantor cabang, yaitu ada Jakarta, kemudian ada Surabaya, Semarang, dan juga Yogyakarta. Topologi ini adalah hub and spoke, di mana si Semarang bertindak sebagai pusatnya, atau Semarang ini adalah router pusatnya yang menghubungkan 3 router cabang lainnya. Nah, alokasi yang digunakan ini adalah VLSM, saya membagi IP dengan VLSM, itu ada 4 cabang. Yang pertama itu ada Jakarta dengan jumlah host 58. Ini ada subnet mask-nya, network, dan gateway-nya. Kemudian yang kedua itu ada Surabaya, yang ketiga ada Semarang, dan yang terakhir ada Yogyakarta. Bisa dilihat dari jumlah host-nya, subnet mask, dan juga network-nya. Kemudian di sini ada subnet antar router. Itu untuk kota Jakarta, itu koneksinya itu adalah Jakarta dan Semarang. Kemudian Semarang itu koneksi Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian Yogyakarta itu koneksinya ada Semarang. Kemudian Surabaya koneksinya ke Semarang juga. Oke, untuk mask di sini menggunakan slice 30, prefix 30. Nah, kemudian di sini saya menggunakan konfigurasi router CLI. Mohon maaf di Jakarta ini belum terlihat rapi ya, karena masih di percobaan yang pertama. Saya mencoba mengkonfig itu di Jakarta, di daerah Jakarta. Maka dari itu agak berantakan untuk konfig yang Jakarta. Kemudian ada konfig Surabaya, Semarang, dan juga yang terakhir itu ada Yogyakarta. Kemudian, apa hasil dari ini semua? Hasilnya adalah melalui tes PDU itu sukses, baik antar PC maupun antar router. Ini membuktikan bahwa metode VLSM berhasil diterapkan untuk alokasi IV yang
efisien, dan protokol routing yang dinamis. Ini menghasilkan cabang semuanya itu terhubung. Nah, di sini itu saya menggunakan juga RIP versi kedua di routing konfigurasi CLI ini. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, pembagian IP menggunakan metode VLSM membuat alokasi alamat IP menjadi lebih efisien karena setiap jaringan mendapat jumlah alamat yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, penerapan routing dinamis menggunakan RIP versi 2 berhasil menghubungkan seluruh cabang jaringan dengan baik. Setelah seluruh konfigurasi IP dan routing selesai, semua PC dapat saling berkomunikasi tanpa hambatan, menandakan bahwa jaringan telah terhubung secara optimal. Oke, mungkin itu saja di latihan 2, kita lanjut ke latihan 3. Oke, latihan 3 ini ada skema topologi. Skema topologi yang ketiga ini seperti ini. Nah, apa yang dikerjakan di latihan 3 ini? Di latihan 3 ini mirip dengan latihan 2, yaitu menghubungkan beberapa jaringan ada departemen A, B, C, dan juga ruang survei menggunakan router. Bagaimana caranya? Di sini saya kembali menggunakan tabel VLSM dari network induk 0.0. Nah, di departemen A, network address-nya itu saya menggunakan slice 22, kemudian di B itu slice 23, di departemen C itu ada slice 25, dan terakhir itu di ruang server itu slice 30. Nah, untuk routingnya, perbedaan utama dari latihan 2 dan latihan ini adalah menggunakan statis routing. Ini adalah kebalikan dari routing dinamis. Admin jaringan itu harus mendaftarkan setiap jaringan tujuan secara manual ke setiap router. Misal, di sini tujuannya ini, kemudian menggunakan subnet mask tujuannya juga, kemudian next hop itu adalah tetangga yang menghubungkannya. Itu dimasukkan pada router yang ini agar seluruh jaringan yang terhubung itu bisa berkomunikasi secara optimal. Oke, kemudian di sini ada pembuktian melalui PDU. Hasilnya apa? Pada pembuktian PDU kali ini, hasil yang dimiliki adalah kembali successful. Ini membuktikan bahwa implementasi VLSM pada jaringan ini dan konfigurasi static routing secara manual telah berhasil menghubungkan semua departemen dengan server atau departemen dan server. Kemudian saya akan membacakan kesimpulannya. Proyek ini telah berhasil merancang dan mengkonfigurasi sebuah topologi jaringan yang terdiri dari 4 LAN, yaitu kantor departemen A, B, C, dan juga ruang server, yang dihubungkan oleh 4 router. Pengalamatan IP diimplementasikan secara efisien menggunakan metode VLSM dari network 0.0, di mana setiap perangkat akhir dikonfigurasi menggunakan IP statis sesuai dengan alokasi masing-masing. Untuk menghubungkan semua subnet yang berbeda, static routing telah diterapkan secara manual pada setiap router sehingga berhasil menciptakan sebuah jaringan yang terintegrasi penuh di mana semua departemen dapat saling berkomunikasi dengan baik. Oke, mungkin saya bisa menyimpulkan dari tugas ini adalah menunjukkan pengalamatan IP statis pada latihan 1, kemudian IP efisien yang menggunakan VLSM pada latihan 2 dan 3, kemudian routing dinamis menggunakan RIP versi 2 untuk koneksivitas otomatis itu berada di latihan 2, kemudian routing statis untuk konektivitas manual yang terkontrol itu ada di latihan yang ketiga. Semua konfigurasi telah diuji dan dibuktikan lalu berhasil melalui tes PDU yang menunjukkan konektivitas penuh di semua perangkat. Itu sukses semua. Mungkin cukup sekian asistensi presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ida Widatil Jalila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.